saya dari SMK GKPS 2. Pelajaran yang mau kita bawakan hari ini adalah tentang ACG starter. Pemeriksaan komponen starter ACG, kita menggunakan multimeter digital dan multimeter analog. Yang pertama sekali, mari kita mempelajari tentang pengukuran komponennya. Kita mulai dari baterai. Kita mengarahkan selektor pada multimeter pada selektor ampermeter pengukuran arus DC. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan baterai. Arahkan positif baterai atau test lead warna merah ke positif baterai dan test lead negatif atau warna hitam arahkan ke negatif baterai. Perhatikan hasil pengukuran. Nah, supaya hasilnya dapat kita baca dengan benar, tekan hold pada multimeter untuk mengunci hasil pengukuran. Setelah itu, mari kita lihat dan pastikan tegangan baterai harus melebihi 12,4 volt. Hasil yang kita temukan adalah 12,87. Berarti posisi baterai masih dalam keadaan baik. Untuk memeriksa kunci kontak, kita menggunakan multimeter analog. Nah, yang pertama sekali kita arahkan selektor multimeter ke ohm meter, boleh kali 1, boleh kali 10. Nah, selanjutnya kita lakukan pengukuran pada kunci kontak. Hubungkan antara terminal kabel warna merah dengan hitam bergaris putih. Pada saat kunci kontak, dia harus ampermeter tidak bergerak. Ya, mari kita lihat, tidak bergerak. Tetapi ketika kunci kontak kita putar on, maka dia harus bergerak. Nah, ini menandakan kunci kontak dalam keadaan bagus. Selanjutnya, untuk pemeriksaan screen, boleh kita cabut dia lalu kita ukur satu persatu, ya. Kita ukur lalu lakukan pemeriksaan daripada screen. Boleh kita cabut dari kotak screen. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama sekali, tetap selektor multimeter kita arahkan ke ohm. Boleh kali 1, boleh kali 10, karena kita hanya memeriksa kontinuitas. Selanjutnya, mari kita lakukan pemeriksaan. Tempatkan test lead warna merah ke salah satu kaki daripada fuse, dan yang hitam juga ke kaki yang satu lagi. Perhatikan, harus ada kontinuitas. Kita periksa satu persatu apakah screen ini mengalami putus. Jika tidak ada putus, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan relay 4 kaki dan relay 5 kaki. Pertama sekali, kita arahkan dulu selektor ampermeter ke pengukuran ohm. Selanjutnya, relay 4 kaki terlebih dahulu kita periksa. Nah, caranya adalah yang pertama sekali, hubungkan positif baterai ke salah satu kaki relay. Hubungkan juga harus positif ke salah satu kaki relay lagi.
Perhatikan, relay harus berbunyi cetik-cetik. Nah, jika sudah berbunyi cetik-cetik, lakukan pemeriksaan hubungan antara input dan output daripada relay. Mari kita lihat. Jarum ampermeter akan bergerak. Jika salah satu arus baterai ini kita putus, maka terminal output dan input ini juga akan terputus. Nah, yang lebih pasnya mari kita lihat sesuai pengukuran berikut. Perhatikan jarum, dia akan bergerak. Ini menandakan bahwa relay 4 kaki masih dalam keadaan bagus. Selanjutnya, untuk pemeriksaan relay 5 kaki. Prosesnya sama dengan pemeriksaan relay 4 kaki. Pertama, tetap selektor ampermeter kita arahkan ke pengukuran ohm meter. Selanjutnya kita lakukan atau kita hubungkan negatif baterai dan positif baterai ke kaki relay 85 dan 86 sampai kedengaran bunyi cetek-cetek. Nah, jika sudah kita lakukan, maka kita periksa terminal input dan outputnya. Salah satu harus berhubungan. Jika tidak bergerak, kita ulang ya. Oke, ketika kita masukkan arus positif dan negatif ke 85 dan 86, ketiga terminal ini, satu adalah terminal input, dua adalah terminal output. Untuk pemeriksaannya, jika dilakukan di sini pemberian arus atau pemberian tegangan, maka dua terminal input ini akan saling berganti untuk terhubung. Mari kita lihat. Pertama, kita periksa dulu yang berhubungan. Mari kita lihat. Terminal 30 dan terminal 87 berhubungan. Jika kita berikan arus kepada kaki 85 dan 86, maka berhubungan antara berganti kakinya yang berhubungan berikut. Ini berhubungan. Nah, jika kita berikan arus ke kaki 85, dia akan berganti. Ya, ini tidak lagi berhubungan, tetapi berganti ke seberang, ke 87B. Sekali lagi, jika tidak diberikan arus, maka yang berhubungan adalah terminal 30 dan 87A. Jika diberikan arus, maka akan berganti, akan berhubungan terminal 30 dan 87B. Terhadap 87A, dia terputus. Dia berhubung secara bergantian. Selanjutnya, mari kita lakukan pemeriksaan switch starter atau saklar starter. Tetap kita lakukan pergeseran selektor ke ohm meter. Mari kita lakukan pengukuran.
Pertama, kita cabut dulu hubungan pada terminal 2P switch rem. Arahkan jarum positif atau tes lead positif dan tes lead negatif ke terminal 2P switch rem. Pastikan pada up multimeter tidak ada kontinuitas. Jika handle rem kita tarik, maka harus ada kontinuitas atau jarum bergerak. Berarti switch rem dalam keadaan bagus. Selanjutnya, mari kita lakukan pemeriksaan komponen yang berikut atau cakap samping. Ya, kita cabut dulu. Tetap pemeriksaannya adalah sama. Selektor multimeter analog kita arahkan ke pengukuran ohm meter. Selanjutnya, untuk pemeriksaan switch stand, tempatkan tes lead positif dan tes lead negatif multimeter ke terminal 2P switch stand. Pastikan pada saat switch stand berada di atas harus ada kontinuitas. Lihat monitor. Selanjutnya, jika switch stand kita turunkan, kontinuitas harus tidak ada. Berarti switch stand dalam keadaan bagus. Demikian. Selanjutnya, switch starter. Pemeriksaan switch starter tetap posisi daripada selektor multimeter harus ke pengukuran ohm. Selanjutnya kita periksa kontinuitas daripada switch starter. Tempatkan tes lead positif dan tes lead negatif multimeter ke terminal switch starter. Selanjutnya, tekan switch starter. Jika switch starter ditekan, harus ada kontinuitas. Jika dilepas, tidak ada kontinuitas. Berarti switch starter dalam keadaan bagus. Selanjutnya, dalam pemeriksaan starter coil, boleh kita lakukan pada saat starter coil terbuka atau starter coil dalam keadaan terpasang. Kali ini kita lakukan pemeriksaan dengan terpasang. Pertama, pastikan terminal daripada starter coil itu dalam keadaan bersih. Selanjutnya, untuk pemeriksaan kontinuitas daripada starter coil ini, mari kita lihat BPR sesuai dengan tipe sepeda motor masing-masing. Lakukan pengukuran di antara ketiga terminal ini. Lakukan pengukuran secara acak sesuai dengan kode warna merah bergaris kuning dengan merah bergaris putih. Lakukan pengukuran harus ada kontinuitas. Untuk kontinuitasnya atau tahanannya sesuaikan dengan BPR masing-masing. Antara merah kuning dengan merah biru juga harus ada kontinuitas. Ketiga-tiga terminal ini jika dilakukan pengukuran harus ada kontinuitas. Tetapi tidak boleh ada short terhadap massa, ya. Menyatakan ini bagus, ketiga terminal ini harus kita periksa ke massa. Tidak boleh ada kontinuitas. Jika ada kontinuitas di antara ketiga kabel stator ini dengan massa, berarti stator sudah dalam keadaan short atau
korslet terhadap massa.